Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya J. Bambang Haryanto SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri Tanjung Kalibawang, Kulon Progo. Dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKI di SD Negeri Tanjung Kalibawang, Kulon Progo pada materi kelas 5 terlibat dalam hidup menggereja. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam buku. Selamat pagi, berkah dalam kira. Selamat pagi, berkah dalam hidup. Selamat pagi, berkah dalam hosi. Baik anak-anak, selamat pagi dan berkah dalam. Sekali lagi. Selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat. Nah, semuanya gembira? Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Semuanya sehat? Semuanya gembira. Terima kasih. Pada hari ini dapat berangkat semua, semuanya sehat, semuanya gembira. Dan agar pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berlancar dan diberkati Tuhan, mari kita memulai pelajaran ini dengan doa pembuka. Anak-anak, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Kuku. Terima kasih. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Teman-teman, kita berdoa dalam kata Dalam kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu pada pagi hari ini kami akan belajar agama Katolik. Berkatilah agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Salam Maria penuh Rahmat Tuhan sertamu. Bagi antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, mari kita juga memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan bernyanyi. Mari anak-anak, anak Tuhan di dalam gereja. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar terlibat dalam hidup menggereja. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini? Yang pertama, nanti kita akan belajar dari kisah hidup Carlo Acutis sebagai inspirasi dalam hidup kita menggereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menggali teladan hidup jemaat pertama, teladan hidup murid-muridnya Yesus yang pertama kali. Bagaimana sikap hidupnya, bagaimana contoh hidupnya, nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan
menerapkan teladan dari kisah hidup jemaat pertama tadi sebagai dasar kita berkegiatan dalam hidup gereja pada zaman sekarang. Itu adalah ketiga tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan mempelajari seluruh prosesnya dalam ketiga bagian besar itu. Nah, yang terkasih, itu tadi tiga kegiatan hidup gereja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Paham anak-anak? Paham. Sekali lagi, paham anak-anak? Paham, Pak Guru. Nah, terima kasih. Baik. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan pelajaran pagi hari ini kita akan belajar sangat banyak sekali. Namun pertanyaan yang mendasari di dalam pelajaran ini adalah bagaimana kisah kehidupan gereja zaman jemaat pertama, bagaimana kisah kehidupan gereja pada zaman jemaat pertama. Nanti akan kita saksikan dalam seluruh rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan menginjak pada bagian yang pertama. Kita akan belajar dari kisah hidup Carlo Acutis. Mari kita nonton videonya. Mari anak-anak kita cermati video riwayat orang kudus yang bernama yaitu Carlo Acutis. Kita cermati, nanti ada pertanyaan dari Pak Bambang. Ya, mari kita cermati, kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 12 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Carlo Acutis, pelindung para remaja dan programmer komputer. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan. Kisah dimulai di London, tanggal 3 Mei 1991, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Carlo Acutis dari pasangan suami istri kaya berkebangsaan Italia yang tidak terlalu religius bernama Andrea Acutis dan Antonia Salzano. Dari London mereka pindah ke kota Milan dan menetap di sana sejak September 1991. Setelah Carlo menerima kemudi pertama, ia mulai membaktikan dirinya kepada Tuhan dalam misa setiap hari. Bahkan dia mengaku dosa setiap minggunya, guys. Kalau kita pikir-pikir, mungkin orang tua Carlo ya yang mengajaknya misa. Ternyata keliru, guys. Justru dia sendiri yang terpanggil untuk hadir merayakan misa. Di kemudian hari, dia ternyata berhasil juga dalam tanda kutip menyeret ibunya untuk ikut misa harian. Padahal Antonia mengakui kalau sebelumnya ia hanya misa itu saat komuni pertama, krisma, dan pernikahannya. Gokil banget ya. Kecintanya pada Tuhan lewat doa-doa dan devosinya gak membuat dia jadi ansos atau malah sombong, guys. Carlo secara nyata mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati, dengan menaruh perhatian ekstra kepada teman-temannya, khususnya mereka yang disabilitas dan juga yang orang tuanya bercerai. Kekayaan keluarganya juga gak. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar dari kisah Carlo Acutis setelah menonton video tadi. Mari kita di lembar kerja, kita tulis nama Carlo Acutis. Kemudian kita buat kotak di dalam nama Carlo Acutis. Kita akan belajar menggunakan metode mind mapping, ya, peta pikiran, supaya nanti anak-anak bisa lebih terkonsep pikirannya. Jadi anak sudah ditulis, terus namanya Carlo Acutis kita beri kotak. Ya, kita beri kotak. Silakan beri kotak. Kita beri kotak. Kemudian yang atas, seperti pada slide itu, lahir, tulis lahir. Lahir di mana? Kita ingatkan lagi. Lahir diberi kotak. Kemudian menderita, kemudian meninggal, kemudian gelar santo, kemudian teladannya apa saja. Terus kelebihannya apa saja. Terus perasaan-perasaan kalian apa saja setelah menonton film tadi. Ya, kita buat kotak-kotak. Di dalam kotak itu nanti kita isi seperti itu.
tentang video tadi. Carlo Acutis, apa teladannya? Gelar santonya apa? Menderita karena apa? Dan kelebihannya. Bisa. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menonton video, sekarang Pak Bambang mau mendengarkan cerita kalian. Cerita tentang perasaan, tentang hal-hal yang di hati kalian setelah nonton video tadi. Anak-anak yang terkasih, ada yang ingin menceritakan? Ayo, silakan. Siapa yang mau menceritakan perasaannya? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Kuko. Sedih karena Carlo Acutis meninggal di usia muda. Ya, Mas Kuko sedih karena Carlo Acutis itu meninggalnya di usia muda. Ya. Ada lagi anak-anak yang ingin menceritakan perasaannya? Saya, Pak. Ya, itu. Bangga karena Carlo Acutis pandai internet. Oke, Mas itu merasa bangga karena tadi kita lihat Carlo Acutis tadi pandai internet, pandai komputer di usia muda. Oke, anak-anak, ada lagi yang ingin menceritakan perasaannya? Ya, Mbak Osi. Karena Carlo Acutis hidup untuk gereja. Bangga karena Carlo Acutis hidup untuk bekerja. Tiap hari rajin hidup, rajin ke gereja. Baik. Sekarang terakhir, ada lagi yang ingin menceritakan? Ya, Ira. Sedih dan kagum dengan Carlo Acutis. Sedih dan kagum dengan Carlo Acutis. Kagumnya karena Acutis pandai apa tadi? Pandai internet. Ya, pandai internet. Baik anak-anak, itu tentang perasaan kalian. Nah, sekarang kita akan belajar hal-hal yang lainnya dari Carlo Acutis. Anak-anak, setelah kita menonton video Carlo Acutis, hal-hal apa yang dapat kita pelajari atau hal-hal apa yang dapat kita ungkapkan mengenai video yang telah kita tonton tadi? Silahkan kalian mengungkapkan hal-hal atau yang dapat kita pelajari dari Carlo Acutis. Yuk, mulai dari siapa dulu? Ya, silakan Haji. Carlo Acutis mempunyai kelebihan belajar komputer dan internet. Ya, Carlo Acutis mempunyai kelebihan belajar komputer dan internet. Carlo Acutis mempunyai gelar santo pelindung remaja dan internet. Ya, Carlo Acutis mempunyai gelar santo pelindung pelajar dan internet, remaja dan internet. Ya. Carlo Acutis mempunyai teladan: 1. Hidup kudus, 2. Ekaristi, 3. Rosario, 4. Baca kitab suci, 5. Devosi sakramen Maha Kudus. Ya, baik. Itu teladan dari Santo Acutis. Hidup gereja, rajin baca kitab suci dan rosario. Kemudian selanjutnya, Carlo Acutis mempunyai gelar santo pelindung remaja dan internet. ya, Carlo Acutis mempunyai gelar pelindung remaja dan internet. Terima kasih anak-anak telah mengungkapkan hal-hal yang dapat kita Mempunyai gelar santo pelindung remaja dan internet. Ya, Carlo Acutis mempunyai gelar pelindung remaja dan internet. Terima kasih anak-anak telah mengungkapkan hal-hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh dari teladan Carlo Acutis. Baik, terima kasih. Anak-anak, di bagian ini kita akan belajar kisah cerita dari Jumat pertama, murid-muridnya Tuhan Yesus. Untuk itu marilah kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Itu kita cari. Sudah ketemu anak-anak? Nah, nanti ayat yang ganjil itu kelompoknya Tumpuh dan Ira. Terus ayat yang genap itu kelompoknya Ido dan Hosi. Jadi kita ada dua kelompok ya. Jelas anak-anak? Ya. Baik, mari kita baca kisah jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu membaru diri dibaptis, dan pada hari itu
Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca kitab suci Kisah Jemaat pertama, mari kita pelajari teladan dan contoh hidup-hidupnya dengan menuliskan di kertas flat untuk presentasi nanti dengan peta pikiran ya, dengan metode mind mapping. Silakan berkelompok, kelompok 1 dan 2, menuliskan contoh-contoh dan teladan hidup dari jemaat pertama. Ya. Tadi contoh hidupnya apa saja, bisa kitab sucinya bisa dibuka lagi ya. Kitab sucinya bisa dibuka lagi, ditulis contoh-contoh atau teladan hidup dari jemaat pertama. Tanya hidupnya apa saja, itu dikasih anak panah. Bisa membaca kitab sucinya tadi dari kisah jemaat pertama. Apa teladannya? Panah. Terima kasih. Setelah kita tadi menuliskan kisah teladan dari jemaat pertama, mari kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Sekarang kita mulai dari kelompoknya Mas Ido dan Mbak Usi. Ya, sikap apa? Bertekun pelajaran Rasul. Bertekun pelajaran Rasul. Berkumpul dan berdoa. Berkumpul dan berdoa. Membagi roti. Membagi roti. Tolong menolong. Tolong menolong. Banyak orang suka. Ya, hidupnya banyak orang yang suka. Baik, ini tadi teladan hidup dari kelompoknya Hosi dan Ido. Ya, silakan. Tadi untuk kelompoknya Ido dan Ira, silakan dipresentasikan sikap jemaat pertama. Sikap jemaat pertama. 1. Bertekun pengajaran Rasul. 2. Berkumpul dan dalam persekutuan. 3. Menjaga roti dan berdoa. Saling berbagi dan menolong. Disukai banyak orang. Ya, terima kasih telah mengungkapkan dari sikap-sikap jemaat pertama. Yuk kita kembali. Anak-anak yang terkasih, pada bagian yang ketiga ini kita akan belajar dari cerita kisah teladan murid-murid Yesus, kisah teladan jemaat pertama tadi. Kita cari kesamaan atau kemiripan atau kegiatannya yang bisa kita laksanakan atau kegiatannya yang sudah dilaksanakan di dalam hidup gereja sekarang ini. Jadi bahasa mudahnya, kegiatan-kegiatan para rasul zaman dulu kita refleksikan, kita tarik ke kehidupan gereja yang sekarang apa saja. Nah, masih dalam kelompok, kalian tulis ya di bawahnya tadi. Misalnya tadi bertekun dalam pengajaran Rasul, itu bawahnya kalian tulis kehidupan gereja zaman sekarang itu gereja melakukan apa, kita sebagai anggota gereja melaksanakan apa. Itu anak-anak, jelas anak-anak? Ya, silakan ditulis. Tolong menolong itu. Ditulis di bawah. Pak, ya Pak, ini di bawah ya Pak. Atas itu kegiatannya jemaat pertama, jemaat murid-muridnya Tuhan Yesus, dan bawahnya itu adalah kegiatan gereja di saat ini, kegiatan gereja yang dapat kita jalani pada saat ini. Jelas ya anak-anak? Ya. Silakan kelompoknya Tukuh dan Ira.
sikap jemaat pertama di gereja sekarang. Bertekun pengajaran para rasul saya lakukan dengan pertemuan dia. Ya, baik. Berkumpul dalam persekutuan saya lakukan dengan ikut putra Allah. Ya, putra altar. Memecahkan roti dan berdoa saya lakukan ikut misa harian. Saling berbagi menolong saya lakukan mengunjungi orang sakit. Ya. Disukai banyak orang saya lakukan hidup rukun. Ya, terima kasih kelompok kalian sudah mengungkapkan contoh-contoh hidup dari para rasul dan kita contohkan dalam gereja zaman sekarang atau kita lakukan dalam gereja zaman sekarang. Baik, terima kasih, silakan kembali. Oke, kelompoknya Ido dan Osi, silakan diungkapkan sikap hidup jemaat pertama di gereja zaman sekarang. Sikap hidup jemaat pertama di gereja sekarang. Bertekun pengajaran rasul saya lakukan dalam ikut Advent lingkungan. berkumpul dan berdoa saya lakukan dengan ikut. Ya, ikut kur. Bagi roti saya lakukan dengan ikut misa Sabtu atau Minggu. Ya, ikut misa hari Sabtu dan Minggu. Tolong menolong saya lakukan dengan menyumbang orang miskin. Menyumbang orang miskin. Disukai banyak orang. Disukai banyak orang saya lakukan dengan hidup jujur. Ya, hidup jujur. Dengan hidup jujur kalian akan disukai banyak orang. Baik, terima kasih kelompoknya Ido dan Hosi. Silahkan kembali. Anak-anak yang terkasih, setelah kita tadi menonton tokoh dari teladan kita Tato Atutis dan kita sudah membaca kitab suci, di akhir perjumpaan kita ini kita menemukan bahwa di dalam kisah hidup jemaat pertama kita menemukan ada berapa? 5 kehidupan dalam gereja atau 5 yang dapat kita teladani dalam hidup jemaat pertama. Apa saja tadi? Ya, kita lihat. Yang pertama, berkumpul untuk memecah roti. Itu ada di gereja zaman sekarang, ada kegiatan liturgi dan peribadatan dengan merayakan sakramen Tuhan, Ekaristi, terus berdevosi pada Bunda Maria, itu sakramentali, dan juga berbagai kegiatan pendukung. Misalnya kalian itu ikut membersihkan kapel atau gereja mau misa, itu juga masuk kegiatan dalam mendukung dalam liturgi, dalam peribadatan. Kemudian yang kedua, jemaat pertama mencontohkan dan menekankan dalam kisah pewartaan atau pengajaran para rasul. Apa saja di zaman gereja sekarang? Pewataannya adalah pelajaran calon tumuni, terus pendalaman iman Advent di lingkungan, sembayangan, pendalaman kitab suci di lingkungan. Juga kalian bila mengikuti pertemuan tiap, itu juga dalam pewartaan para rasul di zaman sekarang. Kemudian bagian ketiga itu paguyuban. Ya, tadi jemaat pertama mencontohkan adalah kita membangun persekutuan atau paguyuban. Kita ikuti apa saja? Ikut putra altar yang kalian sebutkan tadi, ikut kelompok kur, ikut kelompok iya, dan sebagainya. Oke, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama bahwa kita di dalam gereja saat ini melaksanakan 5 kegiatan hidup menggereja yang telah diteladankan oleh para rasul. Untuk yang terakhir, marilah kita mengerjakan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Itu ada soal, silakan ditulis terus nanti dikerjakan. Ya, silakan dicatat ya. Soal pertama, 1. Carilah teladan hidup jemaat pertama dalam kisah para rasul bahwa
ayat 41 sampai 47 sebagai dasar kegiatan menggereja. Tadi di dalam bacaan tadi kamu mencari 5 kegiatan para rasul yang dapat kita contoh. Paham anak? Kemudian yang kedua, dari 5 itu kalian cari kemiripan atau persamaannya, kegiatannya yang sama dengan gereja saat ini. Jadi zaman para rasul yang sama dengan gereja yang sekarang, kegiatannya atau pola hidupnya atau aktivitas rohaninya sama dengan Jumat pertama dahulu. Itu yang bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga, tuliskan kegiatan-kegiatan gereja apa saja yang telah aku ikuti dan yang akan aku ikuti. Tentunya yang akan kamu ikuti itu kamu mempunyai rencana kegiatan gereja apa yang akan kamu ikuti. Berarti itu belum kamu ikuti. Nah, itu setelah kalian belajar tentang terlibat hidup gereja, kalian harus mempunyai aksi mengikuti kegiatan gereja di lingkungan atau roti dengan kegiatan-kegiatan yang belum pernah kamu ikuti atau kamu belum aktif jalankan. Jelas anak? Ya. Sekarang dikerjakan ya, ditulis di dalam buku kalian masing-masing. Itu anak-anak pertanyaan evaluasi yang kalian kerjakan. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini membawa perubahan bagi kalian sehingga dengan belajar terlibat hidup gereja, kalian lebih terlibat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja baik di lingkungan maupun di tingkat paroki. Untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang berkenan memimpin? Saya, Kak. Saya, silakan. Ira, mari. Teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih berkat-Mu kami telah belajar terlibat dalam hidup menggereja. Berkatilah kami akan selalu aktif mengikuti kegiatan gereja saat ini. Amin. Salam Maria Penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih dan berkat balap silakan kembali ke kelas masing-masing. Ya, selamat siang, berkat dalam, hati-hati, silakan kembali ke kelas dengan tertib. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang, berkat dalam. Selamat siang, berkat dalam hidup. Ya, selamat siang, berkat dalam bersih. Ya, silakan kembali dengan tertib ya, ke kelasnya masing-masing.